Detik-detik menjelang tahun baru, aku mau update semua tabungan. Ada saving challenge, lalu ada tabungan amplop juga, dan di sini uangnya udah aku siapin semuanya. Aku taruh di dompet keramat aku, dompet emas yang paling nyaman kalau dipakai. Di sini aku sekalian cari-cari, kali aja kan nemu uang 10 ribuan karena memang isi dompetku itu uang receh semua. Ada 2.000 dan 5.000, jadi nggak usah berharap kalian lihat uang 100 ribu, 50 ribu. Itu lebih baik ada di bank aja. Jadi kalau aku butuh baru aku ambil. Karena kalau kita pegang cash, waduh, alamat lenyap. Oke, sekarang kalian temenin aku ya buat update saving challenge 10k yang aku punya. Di sini aku juga udah siapin brush pen yang biasa aku pakai, yaitu warna ungu, biar temanya sama, selaras nada warna ungu. Lanjut, aku mau hitung uangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lembar uang 10 ribu. Jadi aku tinggal ngelingkarin aja, angka 10-nya ada 11 kali. Paham gak sih? Ya harus paham lah ya. Kalau gak paham kalian lihat di video aja. Nah, sambil kalian nonton aku buat update saving challenge, aku juga mau tanya, apa ada yang udah bikin resolusi tahun 2025? Kali aja kan ada yang udah catet gitu, entah di buku atau di handphone. Resolusi tahun 2025, mau jadi orang kaya, mau jadi orang baik. Pasti banyak banget kan keinginan yang bahkan di tahun 2024 kita belum tercapai. Kita mau lanjutkan supaya tercapai di tahun 2025. Kalau aku ada sih, memang di tahun 2024 dari awal tahun itu aku udah berdoa banget buat mau dimonetisasi sama YouTube. Tapi ternyata memang belum rezekinya aja ya, jadi belum dimonet. Tapi aku berusaha, makanya aku bikin videonya lebih sering, gak kayak dulu kan, kayak seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali, atau bahkan aku pernah berhenti sekitar 8 bulan buat gak bikin video karena memang lagi bosen-bosennya. Tapi sekarang aku usahakan kalau aku bisa bikin lebih sering lagi. Dan semoga aja di tahun 2025 aku berharapnya bisa dimonetisasi ya. Doain aku juga dong biar aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Sebenarnya untuk harapan dan resolusi masih banyak, tapi di sini aku mau lanjut lagi buat update tabungan. Aku punya amplop, ini tuh isinya uang Eliona sebenarnya. Karena Natalan kemarin dia dapat angpau, cuman aku jadikan satu aja. Karena amplopnya itu udah rusak, jadi aku ganti pakai amplop yang ini yang aku punya. Ya biasa, rusak karena dibuat mainan sama Eliona sendiri, tapi uangnya aku amanin dulu. Jadi kalau aku yang pegang setidaknya lebih aman gak sih daripada dipakai uang jajan. Tapi tenang aja, tabungan ini bukan investasi bodong ya, karena nanti ujung-ujungnya juga buat Eliona, buat kebutuhan dia. Karena nanti di tahun 2026 aku mau masukin dia ke TK. Jadi kan masih perlu dana ya. Aku kumpulin dulu dengan cara nabung. Sebenarnya ini tuh mau aku masukkan ke sinking funds khusus dana pendidikan dia. Cuman aku lupa kenapa aku masukin ke tabungan amplop. Tapi ya udah, akhirnya terlanjur, aku lanjutin aja. Aku nggak tahu ya keputusan aku itu salah atau benar. Aku juga tidak mencari validasi karena memang setiap orang tua itu punya hak di dalam masa depan anaknya. Kadang itu ketika aku cerita sama orang, terus aku bilang kalau aku mau masukin Eliona ke TK langsung tanpa harus ke PAUD, banyak banget yang pro dan kontra. Kayak kenapa kok nggak dia ditaruh di PAUD aja, toh nggak mahal, toh juga deket, atau bla 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 lah gitu.
Tapi aku ngerasa kayak nggak perlu gitu loh. Dia kan masih kecil, dia bisa main di rumah, explore apapun itu, entah mewarnai, entah bermain dengan mamanya, atau melakukan apapun itu cukup di rumah. Tapi ketika nanti TK, dia kan sudah mulai belajar nih tentang huruf, membaca, angka, atau apapun itu. Jadi menurutku untuk PAUD itu kan cuman bermain doang. Tapi kalau untuk TK, dia harus fokus untuk belajar dan bermain. Menurutku sih seperti itu ya. Jadi aku pengennya sih Eliona langsung TK. Dan zaman dulu juga nggak ada PAUD, aku juga bisa langsung TK. Dan menurutku sebagai orang tua Eliona, aku juga melihatnya Eliona pasti mampu kalau dia tanpa PAUD, jadi langsung masuk ke TK. Di rumah juga aku masih sering belajarin dia huruf, angka, membaca, atau bahkan benda-benda yang dia belum tahu gitu. Ya seperti biasa sih, orang tua pada umumnya pasti akan ngajarin anaknya juga hal-hal dasar. Oke, ceritanya udah selesai. Di sini aku mau siapin untuk bahan-bahan bakaran karena nanti aku udah janjian sama Kak Ita yang pernah aku bikin video yang dia masak-masak di rumah. Nah, nanti aku mau bakar-bakar di rumah sama dia dan juga pacarnya. Tapi di sini aku cuma nyiapin frozen karena kalau daging slice, bumbu itu semua dari Kak Ita. Dan aku cuman beli sosis sama dumpling keju. Tadi sosisnya udah aku kerat-kerat dan aku sekarang rebus supaya nanti ketika dibakar dia lebih matang ya. Jadi lebih aman gitu. Kalau dikerat-kerat dulu kan dia juga cantik gitu, merekah. Dan lanjut aku juga rebus dumplingnya. Jadi nanti ketika bakar itu gak perlu lama-lama karena memang sudah aku rebus duluan. Dan sekarang udah tahun baru 2025. Aku juga lihat kembang api yang banyak banget. Cuman aku gak kelihatan fullnya karena memang rumah agak jauh ya dari kawasan-kawasan seperti itu. Jadi yang aku dapat cuman kecil banget kembang apinya. Oke, lanjut karena Kak Ita dan pacarnya udah dateng. Dan sekarang kita juga lagi bakar-bakar daging slice dan juga sosisnya. Jadi temenin aku buat bakar-bakar di tahun baru 2025. Siapa sih di sini yang kasih ide kalau tahun baru itu harus bakar-bakar? Tadi waktu pulang gereja aku tuh cari jalan karena memang susah banget, banyak tempat yang ditutup karena mereka mau bakar-bakar bareng. Bahkan di tempat RT aku juga ada bakar-bakar. Untungnya ada jalan lain yang bisa dilewati, jadi aku bisa sampai rumah dan bisa bakar-bakar bareng sama Kak Ita karena udah janjian cukup lama. Di sini kita cuman berempat doang karena memang adik Kak Ita yang biasanya kumpul sama kita itu juga lagi main. Mungkin bakar-bakar sama teman lainnya juga nggak masalah sih. 4 seperti ini juga udah rame dan seru banget. Terakhir untuk resolusi tahun 2025, semoga kita semua tetap sehat, sukses, entah dalam finansial atau dalam urusan apapun, dan yang paling penting kita tetap bahagia. Oke, terima kasih banyak ya yang udah nonton dan nemenin aku dari aku update tabungan sampai ke bakar-bakar sama temen aku. Terima kasih banyak buat kalian semua. Bye-bye.